Iya bang. Jadi judul ini saya ambil dari Al-Quran saya ya. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua yang bunyinya faqalallahu ta'ala Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah gitu. Itu ayatnya ya. Jadi kalau ada yang merasa Tuhannya digantung, berarti itu bukan Tuhan gitu bang. Oh begitu ya. Kenapa emang bang ketrigger dengan judul Tuhan abang emang digantung gitu? Kalau secara logika saya, Tuhan itu kayaknya tidak digantung. Kalau Tuhan itu tidak digantung. Tapi kalau saya mau tanya dulu bang, orangnya. Tuhan abang siapa namanya? Nama saya di akun ini nih. Bukan, Tuhan abang siapa nama Tuhannya? Tuhan saya. Namanya? Kalau kami orang Kristen, di mana-mana itu Yesus itu. Oh Yesus. Baik, saya cuma tanya namanya bang. Sebagai Tuhan kami. Baik, kan cuma anggapan kan gitu ya. Nah itu kami sebagai orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan kami. Nah gini bang, kalau Tuhan Anda itu Yesus, saya pernah baca sejarah Yesus. Ya, sejarah Yesus dia itu digantung di kayu salib, betul nggak? Ya, oke. Kalaunya udah digantung oleh ciptaan, itu bukan Tuhan bang. Mana mungkin Tuhan kalah sama ciptaan? Nah ini gini. Gini bang, gini Pak Ustadz ya, Ustadz, gini. Mungkin saya tidak terlalu memahami juga, tapi mungkin saya akan sama-sama berkoreksi tentang hal ini, bahwa kenapa dia digantung, ya kan? Kenapa dia digantung? Kenapa Yesus digantung? Pertama, dia digantung karena dia mengambil semua beban-beban orang-orang yang berbuat dosa, terkhususnya pada zaman itu. Waduh. Itu udah tahu saya bang. Alasannya kenapa digantung? Alasannya kenapa digantung? Alasannya kenapa digantung? Karena dalam kitab kami sudah tertulis bahwa dia yang akan datang pasti dia akan kena siksa, dia akan kena jambu, dia akan mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus gitu. Nah ini yang jadi masalah bang. Kalau saya baca Bible Anda, kenapa dia digantung? Karena dia terkutuk gitu. Kenapa Tuhan Anda jadi disebut Tuhan terkutuk bang? Kalau Anda mau dalilnya bang ya, Tuhan Anda itu terkutuk ya, itu ada di dalam Galatia 3 nomor 13. Coba kita baca nih ya, nanti dikiranya saya mengada-ada gitu. Nih saya buka Bible abang ya. Ya, saya baca di sini kenapa dia digantung, karena dia terkutuk gitu ya. Nih bang ya. Saya bacakan dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk ya. Hukum Taurat nih Kristus ya. Dengan jalan menjadi kutuk. Kan jadi terkutuk Tuhan Anda. Kan gitu. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuh. Jadi alasan yang saya baca bang ya, alasan yang saya baca kenapa dia digantung oleh makhluknya, karena dia terkutuk gitu. Gini ya Pak Ustadz Yusuf, gini. Pak Ustadz Yusuf mungkin baca Alkitab cuma yang ayat penting yang itu yang Pak Ustadz baca. Baik kalau gitu. Tapi saya jawab dulu bang. Tidak menyeluruh dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau bang, pasti tahu dan paham isinya. Bang, jadi dia ada berkaitan gitu. Kita ambil satu topik
lalu kita membuat menjadi itu satu pokok masalah, berarti itu salah. Gitu. Baik Bang, saya jawab dulu ya tuduhan Anda. Saya baca ambil yang penting-pentingnya, jawabannya tidak. Saya berdiskusi ini Bang udah 8 tahun. Dan selama 7 tahun secara cicil saya udah tamat kitab Anda itu membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi kalau saya tampilkan satu pasal dari satu nomor atau satu ayat, itu saya tahu dan paham konteksnya semuanya. Meskipun Anda menyuruh saya baca satu sekop sekalian ya, dibaca satu sekop, yang saya tampilkan itu Bang, itu nggak akan berubah juga meskipun dibaca satu sekop gitu. Gitu Bang. Ya baik ya Pak Ustadz, gini. Di kitab kami itu, misalnya di dalam kitab kami itu menjelaskan, ada yang menjelaskan tentang yang baik, ada yang menjelaskan tentang yang tidak baik gitu. Jadi kita menyimpulkan yang ada itu, kita mau pakai yang mana? Kadang banyak saudara-saudara kita dari agama sebelah menyimpulkan bahwa sepertinya contohnya di dalam kitab menuliskan bahwa babi itu haram, babi, ya kan? Babi itu haram, tidak dimakan. Kenapa orang Kristennya makan? Itu kan biasa muncul-muncul bahasa-bahasa begitu saya dengar. Nah, di dalam kitab kan menjelaskan itu. Kenapa kami orang Kristen makan? Karena kami tidak menjelaskan di situ kan babinya ada berkuku apa namanya itu. Berkuku yang diharamkan, tapi yang lain kan tidak diharamkan gitu. Jadi kami bisa makan gitu. Baik Bang, di kitab Anda Imamat 11 nomor 7 babi itu haram. Di Yesaya 66 nomor 17 yang makan babi dimusnahkan oleh Tuhan, kan gitu. Nah, alasan apa kalian jadi makan babi? Padahal di kitab kalian sendiri menyatakan babi itu haram. Yang makan babi akan dimusnahkan Tuhan. Ayo. Bagaimana? Kan di kitab kalian Imamat 11 nomor 7 ya, dikatakan di situ babi itu haram ya. Oke? Poinnya dia haram untuk dimakan. Di Yesaya 66 nomor 17 yang makan babi akan dimusnahkan Tuhan. Nah, sekarang alasan apa kalian makan babi? Mau menantang Tuhan atau mau menantang kitab kalian? Gini, yang kami makan dagingnya, babinya enggak? Ya iya, memang. Yang diharamkan itu daging babi, Bang. Kami makan. Babi kami enggak makan gitu. Masa babi enggak makan, daging babi Anda makan. Terus gimana cara dapat dagingnya? Saya mau tanya, kata Anda babi Anda enggak makan, cuma daging babi kalian makan. Sekarang saya mau tanya, gimana cara dapat dagingnya? Ayo. Kalau bukan dari babi, kan namanya aja daging babi toh. Muter-muter abang ini. Aduh. Sekarang kita ke topik ini nih, Tuhan bukan yang digantung ya. Iya, sekarang saya mau tanya satu hal Bang. Masuk akalkah Tuhan itu kalah dengan ciptaannya? Coba. Baik. Kalau menurut sejarah kami, kenapa Tuhan itu digantung? Yaitu yang pertama, dia digantung, dia membebani seluruh persoalan-persoalan pada waktu itu, pada masa itu. Orang-orang membuat hal-hal yang keji, orang-orang membuat hal-hal yang tidak senonoh. Dia yang menerima beban semua, dan dia digantung pada kayu salib. Waduh. Iya. Bentar Bang. Tadi saya tampilkan satu ayat Bible Anda, Tuhan Anda digantung itu gara-gara dia terkutuk tuh. Masa ada Tuhan terkutuk Bang? Bagaimana? Tadi saya tampilkan ayat Bible Anda kenapa dia digantung oleh ciptaannya karena dia terkutuk. Masa ada Tuhan yang terkutuk? Coba. Gimana tuh Tuhan terkutuk? Gini, itu mungkin satu ayat yang mungkin diambil sedikit
Jadi mungkin coba baca seluruhnya dari bawah sampai akhir. Pasti ada Oh. nyambungnya itu. Iya bang, di situ Paulus mengatakan ya Kristus telah menebus dosa kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh, ya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat selanjutnya, Yesus Kristus telah membuat ini. Malah dituduh Paulus dia memang terkutuk karena perbuatan Yesus sendiri yang terkutuk gitu. Oh, apa ini Paulus ini? Malah melawan Yesus dia. Gitu bang. Coba Anda baca satu perikopnya. Bukan saya mengada-ada. Jadi kalau alasan lain apa? Menebus dosa. Bentar, kita bahas dulu. Adakah Tuhan yang terkutuk? Itu dulu. Masa bang? Kalau saya melihat Hindu nggak pernah mengatakan, umat Hindu mengatakan Sang Hyang Widi itu terkutuk, nggak pernah gitu. Atau di kitab Yahudi bahwa Tuhan Yahudi Yod-Heh-Pape atau Hashem atau Adonai itu terkutuk, nggak ada juga. Apalagi Islam, nggak ada. Terus juga agama lain, Buddha nggak ada, ya agnostik juga nggak ada. Hanya satu-satunya yang mengatakan Tuhannya terkutuk adalah Kristen gitu. Nah, gini Pastor. Sekarang pertanyaan saya tuh gini. Pak, itu tadi kan Ustadz menjelaskan tentang Tuhan bukan yang digantung. Ya kan? Sekarang saya lagi nanya gini, Pak Ustadz kan Ustadz nih. Pertanyaan saya, apakah memang Muhammad itu pernah nikahin anak di bawah 6 umur? Baik, jadi kita ini bang ya pindah tema gitu ya ke Nabi Muhammad, oke? Berarti kita tinggalkan dulu judulnya, berarti gitu ya? Ya, oke, siap. Oke, bang, Ya, ini terkait sedikit gambaran aja gitu. baik, terkait Nabi Muhammad menikahi seorang wanita umur 6 tahun, itu hanya ada satu hadis, satu jalur dan banyak kritiknya. Itu adalah hadis dari riwayat Bukhari, ya, yang menyebutkan umur 6 tahun dikumpuli 9 tahun hanya satu hadis. Hadis-hadis yang lainnya tidak menyebutkan umur. Oke? Nah, hadis ini ada kritik dari ulama karena yang meriwayatkan hadis ini umurnya antara 75 sampai 80 tahun. Yang mana di umur segitu sudah tidak bisa dijamin ingatannya kuat. Oke? Artinya apa? Hadis yang Anda pakai ini memang sahih ya, lewat Bukhari, tetapi ada kritiknya. Nah, ada jalur lain tentang masalah ini. Jalur lainnya hadis riwayat At-Tabari atau At-Tabrani, lupa saya antara dua ya, bahwa istri Nabi yang 6 tahun tadi ya, dia dengan kakaknya itu umurnya selisih 10 tahun. Kakaknya Asma, adiknya Aisyah, yang dinikahi Nabi kami Aisyah. Nah, dua kakak beradik ini umurnya beda 10 tahun. Nah, lalu kita lihat sejarah Nabi kami. Nabi kami itu dia pindah kota dari Mekah ke Madinah. Pada saat Nabi kami pindah kota ke Madinah, ternyata kakaknya Aisyah itu, Asma tadi, umurnya 29 tahun. Waktu Nabi pindah. Berarti umur adiknya berapa? Kalau selisih 10 tahun. 19 tahun. Belum bang, belum selesai jawaban saya. Oke, dengarkan dulu gitu. Karena Anda bertanya, saya harap dengarkan juga jawabannya gitu. Jadi Aisyah itu umurnya 19 tahun. Ini jalur hadis yang kedua, oke? Jalur hadis yang kedua. Lalu kuat yang mana antara 6 tahun dengan 19 tahun? Kita lihat aja perang Uhud. Dulu ada peperangan di sejarah Nabi kami namanya perang Uhud gitu. Perang Uhud itu boleh diikuti oleh orang yang berumur 15 tahun. Dan ternyata bang, yang dituduhkan kepada Nabi kami dinikahi 6 tahun tadi, ternyata dia ikut perang. Dia ikut perang gitu.
Bentar ya. Ternyata dia ikut perang. Berarti kalau dia boleh ikut perang, umurnya berapa saat itu? 15 tahun. Dan mungkin umur 6 tahun ya menyediakan air untuk orang perang. Gak mungkin gitu. Jadi apa? Kalau saya mengambil kesimpulannya Bang ya, lebih kuat Nabi kami itu menikahi Aisyah di atas umur 15 tahun. Bentar ya Bang ya, saya harus blokir judul dulu ya. Ini sialan, emang sialan ini judul ini. Ya teman-teman yang 13.000 jangan ada yang main judi ya. Kalian main judi itu penipuan. Blokir dulu. Bangkrut kalian ya. Jadi Bang ya, jadi saya lebih condong mengambil hadis yang di umur 15 tahun lebih itu yang saya ambil ya. Nah kritiknya, jadi Bang begini Bang, untuk masalah menikahi umur balita itu sebenarnya yang memulai dulu adalah kitab Abang. Gini. Ada gini Bang, ada 2 ya di kitab Anda itu. Ketika pertama, bentar ya Bang, ini kok udah diblokir masih aja dia ngegip. Tar. Udah saya blokir itu dua-duanya. Jadi pertama Bang begini. Ya, pertama di kitab Anda itu terbitan di tahun 1928 Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Tuh. Nanti saya bukakan ya datanya. Salah itu salah itu. Nanti Abang bantah gitu karena saya punya datanya gitu ya. Terus juga di kitab Anda itu Ishak menikahi Rebeka atau Ribka juga di umur 3 tahun. Oh baik, kalau salah tolong tunjukkan datanya nanti ya bahwa itu salah. Saya akan tunjukkan dulu sama Abang ya sebuah data Yesus menikahi Maria di umur 3 tahun. Nih Bang, nih kita baca ya Bang ya. Nanti dikira saya mengada-ada gitu ya. Padahal saya nggak mengada-ada, saya membacakan di sebuah web nih ya kepada Anda. Udah diblokir itu teman-teman, nggak bakalan ada lagi dia. Nih ya, humor kocak Alkitab terbitan 1928, oke? Nah, ini Bang, kalau kita baca di sini nih, apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6:18-19 tuh. Ini Bang, cuma ini Bibelnya terbitan 1928 gitu ya. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Gitu. Ya. Berarti ini dari web, berarti diedit ini. Ya kan? Kitab Anda yang sekarang itu editan maksudnya. Udah diubah. Tadi yang Pak Ustadz baca itu kan editan itu. Bukan, yang saya baca tadi yang dibawa ke Indonesia. Asalnya ayatnya bunyinya kayak gitu. Lalu diedit oleh pendeta dari Belanda. Ya bunyinya sekarang dihilangkan seperti itu lalu diubah dengan bunyi yang lain. Jadi kitab Anda sekarang tuh editan. Gitu. Ya baik ya, saya mungkin klarifikasi tentang di mana tadi Yesus menikahi Maria umur 3 tahun ya. Nah mungkin saya sedikit tanya, itu pada abad keberapa Yesus menikah Maria itu? Bang, nih ya, saya bacakan aja sama Anda ya. Nggak abadnya, bukan tahunnya, abadnya. Bukan. Nih, saya bacakan ya. Telah diubah oleh pendeta Albert de Meyer, reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil. Kan kayak gitu. Kalau Anda tanya abad hidup ya jelas Yesus hidupnya di abad 1. Gimana sih? Berarti itu kan secara edit yang Pak Ustadz baca itu. Bukan. Yang saya baca yang dibawa ke Indonesia pada tahun ini nih, 1928. Ya.
Lalu diedit oleh pendeta Belanda, namanya Albert de Meyer. Lalu digantilah dengan bunyi yang seperti di kitab Anda sekarang gitu. Jadi nggak ada lagi bunyinya yang kayak gini di kitab Anda sekarang, istriku yang paling muda, nggak ada lagi gitu. Tapi udah diedit oleh pendeta Belanda gitu bang. Gitu. Gini. Kritiknya kayak gitu. Gini Pak Ustadz, Kristen kami itu ada berapa macam versi kitab yang dibuat? Ya banyak. Salinannya aja udah ke 24.000 gitu. Katolik lain, Protestan lain, Pentakosta lain, dengan Kingmit lain. Tahu saya itu. Jadi misalnya dari Pak Ustadz kan pasti dibagi-bagi juga. Kalau di tempat saya nggak ada yang beda-beda kayak gitu bang. Al-Quran itu nggak ada yang beda-beda. Seluruh dunia semuanya sama. Makanya ada tuh lomba MTQ internasional. Artinya lomba baca Quran seluruh dunia. Kalau lomba baca Quran seluruh dunia, Qurannya beda-beda, gimana mau dilombakan? Kan gitu. Ada nggak coba di kitab Anda tuh ya, lomba baca Alkitab atau baca Bible seluruh dunia? Nggak pernah ada bang. Karena apa? Karena kitab Anda itu seluruh dunia beda-beda masalahnya. Kalau kitab saya ya seluruh dunia sama masalahnya. Gini, bukan maksudnya kami itu tidak ikut lomba. Kami mempercayai, misalnya apa yang kami percaya itu yang kami pegang, bukan kami mempertunjukkan apa yang kami ingin melomba ini. Jadi nanti si A-nya bantah. Oh tidak, ini nanti si B-nya bantah. Oh tidak, ini. Tidak, kami tidak seperti gitu. Gini bang ya, coba kayak gini kita berpikir ya. Saya ajak Anda berpikir, kalau Al-Quran saya kan baik di Indonesia bahasanya bahasa Arab, di Arab bahasanya bahasa Arab, di Cina tetap pakai bahasa Arab, di Amerika tetap pakai bahasa Arab, di Inggris tetap pakai bahasa Arab, di Perancis tetap pakai bahasa Arab. Itu Al-Quran saya. Coba lihat kitab Anda, di Indonesia pakai bahasa Indonesia, di Cina pakai bahasa Cina, di Inggris pakai bahasa Inggris. Kalau Anda orang Indonesia ya yang pakai bahasa Indonesia, lalu Anda pergi ke Cina, masuklah Anda ke gereja Cina. Lalu apa? Ketika Anda masuk ke dalam gereja Cina, mereka pakai bahasa Cina. Anda nggak ngerti apa yang mereka ucapkan gitu. Ya kata mereka sing salawar, akan ketahui juga. Apa artinya dalam bahasa Indonesia sing salawar kan gitu? Karena pakai bahasa mereka. Coba kalau bahasanya seragam, bahasa Yunani gitu, dikasih pelajaran seluruh dunia mengartikan bahasa Yunani, baru bisa seragam. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia, gereja Indonesia pakai bahasa Indonesia, gereja Cina pakai bahasa Cina, Anda pergi ke Cina, masuk gereja, sing salawar kata pendetanya di atas itu khutbah. Kata Anda ini bahasa apa beda dengan Bibelku di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Sing salawar apa sih bahasa Indonesianya kan gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas masukannya. Gitu. Ini, mungkin saya akan sedikit tanggapi tentang bahasa itu. Kita kan hidup di negara Indonesia ini. Berarti pasti pakai bahasa Indonesia lah. Tidak mungkin kita pakai bahasa luar gitu. Coba Pak Ustadz pakai, misalnya dalam kitab Pak Ustadz, coba Pak Ustadz pakai terjemahan pakai bahasa Indonesia di masjid maupun dimanapun berada pakai bahasa Indonesia. Pasti orang akan ada, oh berarti ini jalannya tidak baik, oh ini gini. Gak usah ikutlah. Karena Pak Ustadz pakai bahasa Arab, kebanyakan orang Indonesia kan nggak tahu. Baik. Pasti bicara tentang kebencian pun mereka nggak tahu, pencurian pun mereka nggak tahu. Kalau istri orang pun mereka nggak tahu gitu. Terus? Coba pakai bahasa Indonesia, pasti banyak yang nggak ikut Muslim itu. Baik, jadi begini bang, saya kasih tahu abang ya, bang, di Islam itu dia punya aturan syariatnya. Ketika kami memakai bahasa Arab, ya memang banyak yang tidak ngerti.
Tapi ada jenjang pendidikannya untuk mengartikan bahasa Arab ke Indonesia. Beda dengan Kristen gitu. Beda dengan Kristen. Gak ada jenjang pendidikan di Kristen. Semua penganut Kristen diajarkan bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gak ada. Karena ya kalau kitab Anda yang bahasa Yunani itu diajarkan kepada jemaat Kristen, perpuluhan akan bangkrut. Karena apa? Karena terjemahannya banyak yang salah. Dan di kitab Yunani Anda ada yang tidak ada ayatnya, tiba-tiba ada terjemahannya. Nah, itu bedanya dengan kami. Kami ada jenjang pendidikan, belajar bahasa Arab, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi khususnya Al-Quran. Ada studi namanya Ulumul Quran. Cabang ilmunya banyak. Bahasa Arab, nahwu sorob, ya, nahwu dan sorob. Itu ada lagi cabangnya. Ada ma'ani, ada bayan, ada mantik. Banyak cara mempelajarinya. Ada ilmu tafsir. Jadi nggak sembarangan. Bagi yang tidak belajar, Bang ya, bagi yang tidak belajar, umat Islamnya disuruh untuk bertanya kepada yang belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Nah, coba di Kristen, ya, jemaatnya yang tidak belajar, alih-alih diajarin pendetanya. Kalau ditanya pendetanya imani saja. Akhir bulan perpuluhan dikirim. Ini akhir bulan per bulan, ini saya klarifikasi, akhir bulan per bulan dikirim ini Pak Ustadz. Saya juga heran juga ya, kenapa kok bisa ada yang pulang dari Arab jual air, katanya ini air dari ini, kalian harus beli 1 juta, harga ini. Itu bang yang kayak itu ya? Baik gini, itu Bang ya, adalah oknum yang mana mungkin usahanya dari situ dia mengambilnya gitu. Jadi itu namanya ya, kalau di dalam agama Islam namanya ruqyah. Ruqyah itu dibenarkan. Ada juga namanya taqarrub gitu. Taqarrub ya, tabaruk gitu, mengambil berkah gitu. Mengambil berkah ada kalau di dalam agama Islam, tetapi ada juga aliran Islam yang tidak percaya seperti itu. Jadi bukan global Islam semuanya, bukan. Beda. Berarti gini. Berarti Pak Ustadz percaya yang tadi atau bukan? Gini Bang ya, yang namanya tabaruk, selain itu ya, selain air tadi ya, ada cara yang lain gitu. Tabaruk ya dengan guru kita gitu. Mengambil berkah kepada guru kita. Ngambil berkah apa? Salah satunya berkah dari ilmunya. Kayak gitu. Tidak semua harus pakai air, enggak gitu. Beda Bang. Jadi kayak gini ya. Kalau di Kristen kan masalah tabaruk kan nggak ada gitu. Tetapi masalah di Kristen itu apa? Perpuluhan harus lancar. Masalahnya gitu. Padahal saya bingung Bang ya. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan bayar perpuluhan. Kagak pernah Yesus contohin bayar perpuluhan. Tiba-tiba Kristen yang kagak bayar perpuluhan maka akan masuk neraka. Kacau. Padahal perpuluhan itu cuma hanya untuk suku Lewi. Kalaunya pendeta Anda suku apa? Ada yang suku Batak, ada Bani Indonesia, kagak nyambung gitu. Iya. Gini. Salah tadi Pak Ustadz bilang bahwa itu perpuluhan untuk pendeta, salah. Gini, kami orang Kristen itu, misalnya ke tempat ibadah itu dari hati. Jadi berapa yang kami bawa itu yang kami berikan. Misalnya 100 perak, berarti 100 perak yang kami kasih. Tidak pakai minimal nilainya. Tetapi saya pernah nonton juga, ada saudara Pak Ustadz yang dia juga seorang habib, yang dimana menemukan kain muhammad. Ketika orang yang menyentuh itu harus bayar, ya, menyentuh kain itu. Pemikiran saya, baik, pada tahun abad berapa kain itu diberikan kepada orang itu gitu.
Baik bang, jikapun ya betul atau tidak ya itu kain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oh ini dia bilang kain dari Nabi Muhammad ya, meskipun betul atau tidak dia bawa dari Mekah ke Indonesia juga perlu biaya ya. Nggak ada yang gratis gitu, ke WC aja bayar sekarang. Wajar kalau orang memberikan seikhlasnya gitu kepada Habib tersebut ya. Jadi nggak usah fokus ke situ gitu ya, nggak ada masalahnya di situ. Oke, ya. sekarang Bagi yang percaya silakan, bagi yang enggak ya kagak usah gitu. Nah, coba Anda jelaskan dari mana perpuluhan itu berasal, sedangkan Yesus kagak pernah contohin bayar perpuluhan. Gini. Ini masuk akal juga, Pak Ustadz. Masuk akal. Iya memang. Ya, gini, mungkin saya akan sedikit menanggapi. Perpuluhan adalah, misalnya pendapatan saya dalam sebulan misalnya 1 juta. Berarti 1 juta itu saya harus kasih 100.000 ke gereja. Di dalam gereja itu bukan pendeta yang dikasih. Tetapi mereka menyimpan atas berapa jemaat yang kasih, terus akan disalurkan ke pantai-pantai asuhan, orang-orang lansia, orang yang suaminya sudah meninggal, anaknya yang bapaknya sudah meninggal, ibunya beda itu bang gitu. Itu namanya apa? Diakonia. Beda lagi bahasanya kalau di sektor lain gitu. Lalu di kami namanya diakonia. Iya, beda lagi dengan perpuluhan. Ya, itu kalau di dalam Islam itu kayak sodako. Beda, kalau perpuluhan ini kan dari gaji Anda 10% dipotong kan kayak gitu. 1 juta jadi 100.000 kan. Kayak gitu. Itu namanya perpuluhan. Beda dengan yang Anda sebutkan tadi. Istilahnya masing-masing beda masalahnya. Jadi Bang, ya, kalaunya perpuluhan seperti itu ya, bisakah dicontohkan oleh Yesus ketika dia diutus ke muka bumi? Kagak pernah ada. Lalu ngapain Anda bayar? Kagak usah bayar perpuluhan bang. Perintah Yesus ke gereja aja kagak pernah ada. Macam mana? Jadi ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran gereja Anda. Kalau ajaran Yesus kagak pernah bayar perpuluhan. Ajaran Yesus kagak pernah Yesus memerintahkan Anda ke gereja. Gak pernah. Oke, Ustaz. Dinyimak. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, abang saya gantikan gitu. Kalau ada lagi silakan. Ya. Saya akan silakan bertanya lagi gitu. Oke, nanti baru saya bertanya lagi. Silakan Bang Moses ya, Moses Alor. Terima kasih atas diskusinya. Merdeka. Oke. Saya senang Pak Ustaz ini, nggak emosi ini. Nggak perlulah emosi. Ngapain emosi juga kan gitu. Oke. Soalnya lain kadang begini. Sendal